Maka untuk memahami nyatanya Tuhan tadi, inilah yang kita fanakan diri kita itu. Ini prosesnya tuh. Proses fana, proses mematikan diri. Ya. Bagaimana cara proses mematikan diri tadi? Kita lihat, yang insani ada tubuh, ada hati, ada ruh, dan ada sir. Lihat nih. Fanakan tubuh pada hati, maka nyatalah hati yang berbuat. Maksudnya, ya, apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya nyatanya perbuatan hati. Maksudnya Tuhan. Makanya fanakan itu dalam pandangan rasa, dalam pandangan itikad, dalam bahasa batin. Fanakan tubuh pada hati, maka nyatalah hati ini yang berbuat. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu kenyataan perbuatan hati. Itu yang pertama fanakannya. Sekarang ya, yang nyatakan hati lagi nih, tubuh ini dah hilang dah. Fanakan lagi, tilik lagi ke dalam. Fanakan hati pada ruh. Apa yang diperbuat hati itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh. Apa yang diperbuat oleh hati itu nyatanya perbuatan ruh itu. Nah, sekarang hati tak ada lagi depan ada, yang ada cuma ruh lagi. Tilik lagi ke dalam, fanakan ruh pada sir. Apa yang diperbuat oleh ruh itu nyatanya perbuatan sir. Sir itu tiada lain adalah zatnya Allah. Jadi apa yang diperbuat oleh ruh itu nyatanya perbuatan sir, rahasia Allah, rahasia zat Tuhan. Kalau sudah nyata zat Tuhan semata-mata, ya, maka disitulah zat itu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Kalau dia berdiri dengan sendirinya, itu maknanya tak ada yang lain di situ, tak ada pembandingnya, itulah wujud yang mutlak. Proses inilah yang disebut namanya proses tarki, memandang dari bawah ke atas kepada sumbernya. Makanya dikatakan oleh Nabi, kullu syai'in yarji'u ila as-solihi, tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Nyatanya perbuatan tubuh itu karena hati ini asalnya. Nyatanya perbuatan hati asalnya daripada ruh. Nyatanya perbuatan ruh asalnya pada sir. Nyatanya perbuatan sir itu asalnya tiada lain adalah Allah. Sekarang kita turunkan dia kembali yang disebut namanya tanazul. Nyatanya perbuatan zat pada sir, maka kelihatan sir itu yang berbuat semata-mata. Ya, nyatanya perbuatan zat ini pada sir, maka kelihatan sir itu yang berbuat senyata-nyatanya. Nyatanya perbuatan sir pada ruh, maka kelihatan ruh itu yang berbuat semata-mata. Ya, nyatanya perbuatan ruh pada hati, maka nyatalah perbuatan hati semata-mata. Nyatanya perbuatan hati pada tubuh, maka kelihatan tubuh ini yang berbuat semata-mata. Baru dipatrikan dia. Patrikan itu yang tarki ditanazulkan, yang tanazul ditarkikan. Yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan. Pandang satu wujudnya. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup, berdiri, duduk, dan diam, itu nyatanya, senyatanya perbuatan zat yang bernama Allah itu. Barulah di situ letaknya kullu min indillah wa ma indakum yanfadu. Semua segala sesuatu itu datangnya daripada aku, kata Allah. Apa yang ada pada dirimu enggak ada itu sama sekali. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua yang ada ini hancur dan binasa, enggak pernah ada. Yang ada itu hanya aku, kata Allah. Aku ni yang dirimu, dirimu itu yang aku. Tidak ada diri siapa-siapa di situ. Karena dia cuma yang ada.
Makanya kita wajib. Siapa diri yang awal itu? Diri yang awal itu, ya Allah, ini ya diri yang awal nih ya. Makanya untuk mengenal diri yang awal tadi, wajib kita mengenal diri ini. Siapa yang kenal diri? Pasti dia kenal Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya? Binasalah dirinya. Kalau udah binasa dirinya, maka nyatalah Tuhannya. Nyata zatnya, sifat asma dan af'alnya. Nyata pada tubuh, nyata pada hati, nyata pada ruh, dan nyata pada syir. Karena tubuh, hati, ruh, dan sir itu tempat memandang nyatanya af'al, asma, sifat, dan zat Allah, maka disebutlah namanya wujudullah itu. Disebutlah wujudnya Allah. Disebutlah ainullah, disebutlah hakikatullah. Tidak ada siapa-siapa lagi Bapak Ibu. Kuncinya, pada saat Bapak Ibu telah mengenal Allah yang wujud dan senyata-nyatanya, man arafallahu kala lisanahu. Nah, ini dikunci oleh Nabi. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah? Allah yang wujud, Allah yang sama basar kalam ilmu kuda iradat hayat, Allah yang nyata. Kala lisanahu, keluh lidah. Keluh lidah itu kata yang tiada terkatakan. Ilmu tiada lagi bisa untuk menganalisa. Tidak ada ilmu yang bisa menganalisa lagi. Tak ada kata dan bahasa yang bisa menguraikan lagi. Semuanya itu diam, hening seening-heningnya, sadar sesadar-sadarnya. Makanya, makomnya orang yang telah ma'rifat. Makomnya orang yang telah ma'rifat, itu makomnya pada diam. Diam maksudnya diam di dalam paham. Paham di dalam keheningan, hening di dalam kesadaran. Makom orang makrifat itu diam. Diam itu maksudnya paham dia. Paham itu hening di dalam keheningan. Hening, sadar sesadar-sadarnya bahwa yang ada itu hanya Allah. Nah, kalau dia udah paham kita yang ada itu hanya Allah, udah muncul kesadaran Allah, entah pun disebut-sebut Allah, dia sudah nyata juga Bapak Ibu. Apa bedanya dengan mik ini ya? Mik ini nyata Bapak Ibu? Nyata kan? Sekiranya mik ini telah nyata dalam pandangan hati Bapak Ibu, andai kata Bapak Ibu tidak sebut ini mik, apakah ini bukan mik? Tetap mik nih. Ini spidol nih kan nyata spidol nih. Sekiranya Bapak Ibu diam saja, tak Bapak Ibu sebut ini spidol, apakah ini bukan spidol? Tetap spidol. Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu terang. Allah itu segala-galanya itu yang Allah. Sekiranya Bapak Ibu diam sela, diam anyang sela, diam pakot, diam. Tak usah ngomong, diam saja. Apakah Allah tidak wujud? Apa kalau tidak nyata? Apa kalau tidak zahir? Zahir dia. Allah tetap wujud, nyata, terang, zahir, walaupun kita diam saja. Tidak disebut-sebut Allah itu diam aja lah. Tetap nyata dia, tetap Allah juga tuh. Karena Allah itu segala yang ada tuh. Itu maksudnya. Rupanya Allah itu bukanlah kata-kata Allah. Itu yang Allah. Nah, lihat. Bukan kata-kata Allah ini yang Allah, bukan tulisan Allah itu yang Allah, bukan lapas Allah ini yang Allah, bukan huruf alif lam lam ha itu yang Allah, ini tulisan. Makanya jangan bertuhan kepada tulisan. Jangan kita bertuhan dengan lafaz, jangan kita bertuhan dengan huruf alif lam lam ha. Ini lafaz, ini tulisan. Ya? Ini yang diingatkan oleh Allah tuh. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia mengaku mengenal aku, dia mengaku mengingat aku, dia mengaku menyembah aku, tapi sayang kata Allah, yang diingatnya bukan aku, yang disembahnya bukan aku. Tetapi yang diingat dan disembahnya itu adalah huruf Allah, lafaz Allah. Ini yang berbahaya tuh. Boleh jadi huruf dan tulisan Allah ini menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, kenalilah namanya, kenalilah pula dirinya. Karena diri dengan namanya tidak pernah berpisah cerai dia.
Kalau tidak pernah berpisah cerai nama dengan diri, diri dengan nama. Kalau boleh Ustaz bertanya lagi sama anak kita nih. Siapa namanya? Hah? Syifa. 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 Syifa itu, kalau boleh Ustaz tanya, nama Syifa di mana letaknya? Di KTP, di keluarga, atau di nama atas pada ayah ibunya? Nama Syifa di mana letaknya? Namanya Syifa kan? Di mana diletakkan namanya? Kalau bahasa Ustaznya Asail. Ibu, di mana letak namanya, Bu? Di situ? Kalau enggak ada tuh enggak ada namanya? Di mana diletakkan namanya? Nama Ibu letaknya di mana? Sama Uda. Sama suami. Kalau enggak ada suaminya itu enggak ada namanya lagi? Di mana Ibu? Di batin. Yang mana batin Ibu itu yang mana? Yang dalamnya mana? Ini kalau disebut ada orangnya tuh. Karena sekalipun. Yang mana tuh? Yang singkat nih, siapa namanya? Lupa Ustaz namanya. Iwana. Iwan letak namanya di mana, Wan? Hah? Letak nama kita itu pada diri. Yang mana diri Iwan tuh? Mana ini dadaku nih? Yang mana? Yang ini. Ini batang tubuh Iwan nih. Yang mana yang diri Iwan tuh yang mana? Nih Ustaz resek ke dalam nih ya. Mereseknya sabi-abi resek. Itu sabi-abi resek, mengawak sabi-abi kawak. Ibaratnya nasi. Ya, di balik nasi itu ada apa, Bu? Di balik nasi? Ibu masak nasi kan? Kerak. Di balik kerak itu apa? Apa lagi, Bu? Di balik kerak? Ya di balik itu apa lagi namanya? Hitamnya, di balik hitam tuh? Ada yang hitamnya itu. Itu habis tuh, habis itu nasi, di balik nasi ada keraknya, di balik keraknya itu ada hitamnya, di balik hitamnya itu ada apinya, di balik api itu habis itu dah. Yang mana yang diri itu? Kalau yang tadi ini yang KW nih, ini KW nih. Ini yang KW. Lihat tahu KW? Ini kalau ada yang KW tentu ada yang ori kan? Ini yang saya bilang tadi. Yang KW-nya. Ini yang KW ini kan mati nih. Lapuk, busuk, kancu, aku mah. Gaek, wah. Ini tubuh nih. Ini dia yang KW ini. Ini dari pelasu tuh. Mana bisa tubuh ini bergerak, melihat dan lain sebagainya. Dia bisa bergerak, melihat dan hidup itu kena ruh. Ini yang ruhnya. Ini dari Bapak Ibu yang ruh tuh. Ini yang ori. Ori, kita melihat dari sisi ruh aja, Bro. Ya, itu diri kita tuh. Ya, apalah artinya sebuah nama? Ya. Supaya tidak bertukar ya dirinya, maka diberilah diri itu nama. Kan itu tuh. Itu namanya ruh itu menentukan. Syifa namanya, Iwan namanya. Tapi jangan tertahan pada ruh. Bacalah diri di dalam diri. Ini kan diri tadi nih. Baca di dalam diri. Ini ada diri, hanya diri. Jangan tertahan di ruh. Ini kan diri nih. Di dalam diri ini, masih ada diri itu. Itu yang si hayat tuh. Itu hayat tadi. Yang hidup. Baca lagi dalam si hidup tuh si hayat tuh. Itu yang si nur tadi. Si nur. Nur Muhammad tuh, itu yang si hayat tuh, ya, itu yang sifat Allah tuh sama basar kalam. Jangan tertahan pada Nur Muhammad, tilik lagi siapa rahasia Nur Muhammad. Itu adalah zat Allah. Zat itu aku, Tuhan. Rupanya Allah itulah yang diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu bertubuhkan Allah lagi. Bertubuhkan Allah, memandang dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berkata dengan kalamnya Allah, melangkah dengan kakinya Allah, memegang dengan tangannya Allah. Itu yang lebih bilang. Bila hambaku telah melakukan amal-amal sunnah, ini lihat ya diskusi itu, ya, maka aku pun cinta kepada dirinya. Kalau aku udah cinta dengan dirinya, ya, telah aku jadikan dia menjadi wali dan kekasih aku.
maka akulah yang menjadi pendengarannya pada saat dia mendengar. Aku yang menjadi penglihatannya pada saat dia melihat. Aku yang menjadi tangannya ketika dia memegang. Aku yang menjadi kakinya ketika dia melangkah. Disitulah Allah katakan, innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Sesungguhnya hambaku, apabila dirinya telah aku jadikan sebagai kekasihku, maka aku bunuh dirinya. Kalau dirinya telah aku bunuh, telah aku hilangkan keakuan dirinya. Jangan lagi dia merasa menyanding-nyandingkan dirinya dengan aku. Karena dirinya itu min ibah di juz'an, dirinya itu bahagian diri aku, tajali aku, kenyataan aku, pancaran diriku. Apabila dirinya telah aku bunuh, wa ana dia, akulah pengganti daripada dirinya. Ketika aku pengganti daripada dirinya, maka akulah sebenar-benarnya yang dirinya itu. Dirinya itulah sebenar-benarnya aku itu. Aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata. Itulah yang dikatakan bertubuhkan Allah. Kalau sudah bertubuhkan Allah, berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah. Barulah menjadi rahmatan lil alamin. Selamatlah pulang dan perginya kita nanti kembali kepada Allah itu. Itu bahasa syariatnya. Pada bahasa hakikatnya, ketika Bapak Ibu telah mengenal diri Bapak Ibu itu tiada lain nyatanya diri Allah. Ketika itu sudah liqo namanya Tuhan. Ini duduk di hakikat. Sudah bermusyahadah namanya. Sudah bermuwajahah namanya. Kalau sudah kenal, sudah berjumpa, sudah bertatap wajah dengan Allah. Ketika itu betul-betul diri Bapak Ibu itu fana. Ada fana, hapus. Kalau sudah fana, barulah bako dia. Baru berkekalan. Ketika telah berkekalan diri Bapak Ibu, udah ada diri Bapak Ibu lagi di situ, maka kesimpulannya tidak ada lagi kata-kata ma'rifat. Tidak ada lagi kata-kata berliqo. Tidak ada lagi kata bermusahadah. Tidak ada lagi kata bermuwajahah. Tidak ada lagi kata fana dan bako. Hanya diam saja di situ. Siapa yang mengatakan dirinya ma'rifat itu kafir itu. Kenapa? Ada dirinya, ada Tuhan di situ. Ya. Siapa mengatakan dirinya itu berliqo, kafir juga di situ. Ya, ada yang ingin menemuinya, ada yang ingin ditemui. Ada yang melihat, ada yang dilihat. Padahal yang melihat dengan yang dilihat, yang ditemui dengan yang akan ditemui itu satu juga wujudnya. Maka hilang kata-kata itu semuanya. Disitulah duduknya diam tadi itu maksudnya Bapak Ibu. Jangan disebut-sebut juga Allah itu lagi. Karena Allah itu bukan sebutan. Kalau disebutkan, itu dalam rangka belajar dan mengajar. Untuk memberikan paham dan penjelasan kepada kawan, sahabat, dan teman. Kalau udah paham, dia sama-sama diam. Kalau diam di situ. Sempurna. Ketika ada paham kita, turunkan dia ke dalam bahasa syariat. Nih, kita turunkan bahasa syariatnya. Ini karena Allah ada semuanya Bapak Ibu. Udah Allah. Lihat. Kita buat bahasa ma'rifat, bahasa hakikat, bahasa torikat, dan bahasa syariat. Karena Allah cuma yang ada. Lihat. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, ketika Bapak Ibu menggunakan bahasa syariat, yang Allah tadi, maka sebutlah namanya dengan hamba Allah. Ya, hamba Allah. Sebutannya hamba Allah. Ya, dalam bahasa ma'rifatnya, kita bawakan ke dalam bahasa syariat disebut hamba Allah. Kalau Allah cuma yang wujud, kita pakai dalam bahasa tarikat disebut namanya cermin Allah. Cermin Allah atau bayang-bayang Allah. Jadi yang hamba ini dalam bahasa tarikat disebut cermin Allah. Hamba ini kalau disebut dengan bahasa hakikat disebut namanya wujud Allah. Hamba ini kalau disebut dengan bahasa ma'rifat, ya Allah. Jadi letakkanlah kalimat itu, bahasa itu pada tempat yang pas, yang cocok, yang sesuai. Ya. Jadi walaupun hamba itu disebut insan, hamba itu disebut insan,
Insan itu namanya Daniel, namanya Hardi, namanya Sifa, namanya. Ya, dalam hakikat Bapak Ibu, insan yang bernama Daniel, Hardi, Sifa itu tiada lain adalah Allah. Ini bahasa makrifatnya itu. Kalau bahasa hakikatnya, Daniel, Hardi, dan Sifa itu bahasa hakikat, itulah wujud Allah. Daniel, Hardi, Sifa bahasa torikatnya, itulah cermin Allah. Daniel, Hardi, Sifa bahasa syariatnya, itu yang disebut namanya hamba Allah. Hamba Allah. Rahasiakanlah diri Allah itu pada insan, jangan disebut Allah itu insan. Jangan pula dikatakan insan itu Allah. Sebut aja lah insan, walaupun disebut insan, kita dah paham. Ya, inilah pandangan zohir. Pandangan zohir nampak hambanya. Pandangan zohir nampak insannya. Pandangan hati, pandangan batin nampak Allahnya. Maka insan itu zohirku, aku batinnya. Hamba itu zohirku, aku batinnya. Hardi itu zohirku, aku batinnya. Diperhalus lagi. Lihat diperhalus kajinya. Siapa Hardi, siapa Daniel, siapa Sifa. Daniel, Hardi, Sifa itu yang disebut namanya insan. Lihat. Siapa insan? Insan inilah yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itu yang zohirku, aku batinnya. Turunkan lagi Muhammad ke bawah. Muhammad itu yang disebut insan. Muhammad itu yang disebut namanya hamba. Muhammad itu yang disebut cermin Allah. Muhammad itulah wujudnya Allah. Kalaulah Muhammad itu wujudnya Allah, maka Muhammad itu tiada lain Allah. Kalaulah Muhammad itu tiada lain Allah, Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah tuh. Rahasiakan itu. Makanya Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad tidak pernah berpisah cerai. Diturunkan lagi ke bawah lagi. Diturunkan lagi. Allah itu, lihat ini dari ujung-ujung kaji ini. Allah itulah yang dikatakan zat. Muhammad ini yang disebut namanya sifat. Makanya zat dengan sifat tidak pernah berpisah cerai. Nyatanya zat karena sifat, zohirnya sifat itu kena zat. Sekarang kita tilik lagi ke dalam. Ini nih, asal tidak banyak uban Bapak Ibu tumbuh ya kan. Mana yang dikatakan sifat? Sifat itu adalah zat yang disifati. Lihat. Yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati. Kalaulah yang disebut sifat itu adalah zat yang disifati, baru patrikan kalamnya. Sesungguhnya sifat itulah sebenar-benarnya yang zat itu. Kita beri nama lagi. Zat ini namanya siapa? Allah. Sifat itu siapa namanya? Muhammad. Nyatanya Allah karena Muhammad, zohirnya Muhammad itu karena Allah. Lalu siapa yang dikatakan Muhammad? Muhammad itu adalah Allah yang disifati oleh Muhammad. Kalaulah Muhammad itu adalah Allah yang disifati oleh Muhammad, maka Muhammad itu sebenar-benarnya yang Allah tuh. Ya? Kenapa demikian? Muhammad itu zohirku. Ini ya. Allah tu batinku. Batinku itu diriku. Zohirku itulah kelakuanku. Kelakuan itu sifatku. Diriku itu adalah zatku. Itu juga orang itu Bapak Ibu. Cie juga nyemak oke Itu nih ke orang itu. Ini kesempurnaannya tuh. Ketika itu ya diam aja lagi Bapak Ibu. Ya. Diam di dalam paham dalam hening-hening dalam kesadaran. Beko ditanya udah bako, nang ngecek-ngecek deh. Oh sedang meripan ini dah. Tetap ngomong, tetap bicara. Tapi yang ngomong yang bicara itu bukan kenyataan diri Bapak Ibu, tapi kenyataan dirinya Allah. Ini Ustaz selalu bilang tuh. Walaupun Bapak Ibu kita punya diri, tapi dirinya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun orang mengatakan diri Bapak Ibu ini orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu.
Walaupun kita dikatakan insan oleh insan, tapi insannya kita bukanlah kenyataan diri kita. Lalu siapa diri, siapa orang, siapa insan? Diri, insan, dan orang itu aku, kata Allah. Rupanya yang orang itu bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak orang dah. Makanya kalau Ustaz bahasakan dengan bahasa kias, yang menjadikan orang itu yang jadi orang. Yang menjadikan manusia itu yang jadi manusia. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Nur itu yang jadi Nur. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Paham Bapak Ibu tuh? Panik aku ha. Ya Allah maksudnya. Itu maksudnya. Subhanallazi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal dialah yang nyata pada sesuatu itu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal dialah yang sesuatu itu. Kenapa dia yang sesuatu itu? Karena dialah yang wujud mutlak. Dia cuma diri yang awal, tidak ada siapa-siapa. Itu yang kita itikadkan selalu kalau berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud pada kulitku. Tak ada yang wujud pada dagingku. Urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh, dan sirku. Hanya Allah. Allah. Ini yang wujud Allah tuh. Ini yang ainullah. Ini yang hakikatullah. Inilah yang Allah tuh. Diam dari situ. Itulah kalamnya. Yang sudah putus Bapak Ibu. Inilah puncaknya Bapak Ibu. Ya, rupanya diri yang kita cari selama itu adalah diri kita ini sebenarnya. Karena diri kita inilah nyatanya diri Allah. Diri Allah itulah yang wujud dengan sendirinya. Dialah diri yang mutlak itu. Dialah diri yang hakiki itu. Tidak ada siapa-siapa. Jadi mulai hari ini, detik ini, jangan ada mengaku diri-diri lagi. Kalau ada mengaku diri, katakanlah diri itulah dirinya Allah itu. Sebut udah, sebut bini, ayah, ibu, tidak apa-apa. Asal kita paham, udah bini diri itu tidak lain adalah Allah itu sendiri. Selamat kita tuh. Ini yang dikatakan syariat yang telah bermakrifat, makrifat yang telah bersyariat. Sempurna di situ. Itu saja mungkin Bapak Ibu, sekarang kita buka diskusi dan muzakarah kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.